Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurani Taslim, mahasiswa PPG mata pelajaran Pendidikan Bahasa Arab tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2560 10 12 11 17. Pada hari ini Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Master Padu Guguk Randah kelas 12 dengan materi Al-Hadaratul Islamiyah atau Peradaban Islam elemen kitabah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu Iqra'udda Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatir wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bis sabri wal hilmi wa barik lana fi hayatina bisilatir rahmi wa nawwir qulubana wa mustaqbalana bi ahkami wal hikam innaka anta rabbuna ya zal jalali wal ikram. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Anak absen dulu. Jadi yang laki-laki kalau hadir bilangnya hadir, yang perempuan kalau hadir bilangnya hadirah. Abdul Hafiz, Anissa Qurratu Aini, Nabila Fitria Oktaviani, Ozi, Rangga Winata, Restu, Reza Saputri, Serli Sabrina, Yudina. Alhamdulillah untuk hadir semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qabla kulli hal, awalan hayya nabda dirasatana bi qiraatil Qur'an. Wa fi hadzal yawm tafaddalna fal iqra'ul Qur'an surah Al-Baqarah safhah 23. Kita lanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Al-Fal. Sebelum ke Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la ya'tumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, terima kasih kepada Noval yang telah membacakan ayat Al-Quran. Baik, kita masuk pada materi pelajaran kita hari ini. Kita belajar mata pelajaran bahasa Arab. Kita belajar mata pelajaran bahasa Arab.
Hari ini kita masih di bab yang keempat tentang Al-Hadaratul Islamiyah, peradaban Islam. 3 pekan yang lalu kita juga telah membahas tema ini, dimulai dari kosakata, kemudian hiwar, dan qiraah. Maka hari ini kita masuk kitabah. Dalam kitabah ini diharapkan antum dapat nantinya menulis kalimat dan menulis teks berdasarkan panduan-panduan yang akan kita bahas sebelumnya dalam materi ini. Kemudian antum juga dapat menganalisa tata bahasa. Seterusnya, dalam materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, antum dihubungkan dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan di sini juga kita ditekankan kepada cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan agama Islam kepada kita, serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan dalam agama Islam. Kemudian juga kita cinta kepada ilmu. Kita belajar bahasa Arab untuk mendalami ilmu. Cinta kepada ilmu, kemudian dalam pelajaran Al-Hadaratul Islamiyah, peradaban Islam ini diperkenalkan kepada kita tokoh-tokoh peradaban, sehingga makin bertumbuhlah semangat dan motivasi kita untuk belajar bahasa Arab serta belajar mata pelajaran yang lainnya berdasarkan tokoh-tokoh peradaban Islam yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Maka pada kesempatan kali ini kita awali dengan menjawab pertanyaan. Nah, ini namanya pertanyaan di awal. Kita lihat dulu pertanyaan yang harus antum jawab. Nah, ini. Siapakah ilmuwan muslim yang antum ketahui atau anda ketahui dari zaman keemasan Islam? Dari zaman dahulu kala, siapa saja ada ilmuwan Islam? Yang pertama, Al-Khawarizmi. Terus, Ibnu Sina. Kemudian, Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Bukhari. Terus di bidang yang lain, ilmu falak. Abu Hurairah Al-Biruni. Kemudian yang kedua, tahukah Anda bagaimana Islam mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran atau matematika dunia? Bagaimana Islam mempengaruhi? Apa peninggalan sejarah Islam terhadap kita sampai sekarang sehingga ilmu itu dapat dipelajari sampai hari ini? Rumah sakit. Apa nama rumah sakitnya? Kemudian apa lagi? Aljabar. Nama mata pelajaran matematika itu ada satu bagiannya aljabar. Perpustakaan apa namanya? Yang ketiga, dapatkah Anda menyebutkan satu pusat peradaban Islam yang paling fenomenal? Baik, itu yang akan kita bahas nantinya dalam pembahasan kita kali ini. Baik, sebelum kita masuk melanjutkan materi, kita tes dulu ya. Ini namanya pretest. Silakan buka HP-nya. Antum jawab soal yang ada di dalam tayangan aplikasi ini. Nanti gunanya tes ini adalah untuk membagi kelompok. Nah, silakan dijawab dulu. Anda kasih waktu beberapa detik. Beberapa menit ke depan ya. Silakan dijawab dulu. Beberapa pertanyaan untuk menempatkan posisi kelompok. Zaman kejayaan intelektual muslim di masa lalu sering disebut dengan istilah kejayaan muslim masa lalu. Alif, Ba, Jim, Dal, Ha. Apa kejayaan? Coba pilih saja satu dari dua. Alif, Ba, Jim, Dal, Ha. Ba. Kita coba Ba dan jawabannya adalah Alif. Konteks dalam al-ulama ul-barizuna. Kata ini memiliki arti titik-titik dalam peradaban sejarah. Apakah dia? Dan. Coba. Oke, benar. Baik, untuk tahap pertama ini kita tonton terlebih dahulu video tentang peradaban Islam. Dari video ini nanti antum catat bagian-bagian yang penting dan perlu serta antum butuhkan untuk menulis karangan di LKPD nantinya. Kita tonton videonya terlebih dahulu. Baitul Hikmah atau House of Wisdom yang kalau di bahasa Indonesia kan berarti rumah kebijaksanaan, adalah sebuah lembaga atau institusi pengetahuan pada masa kejayaan Islam yang berlokasi di Baghdad, Irak pada abad ke-9 hingga ke-13 Masehi.
Baitul Hikmah dibangun pada masa Bani Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid yang dikenal sebagai khalifah yang cinta pada ilmu pengetahuan. Kemudian penerusnya, Khalifah Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah yang telah didirikan ayahnya Harun al-Rasyid untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah berkembang menjadi perpustakaan, lembaga pendidikan, penerjemahan, dan tempat penelitian dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, filsafat, kedokteran, dan bahasa. Di Baitul Hikmah, para cendekiawan dan penerjemah dari berbagai wilayah di dunia, juga dari berbagai agama dan kepercayaan, berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi ide, informasi, dan pengetahuan. Di sini mereka melakukan terjemahan dan penyelidikan. Berikutnya adalah tips menulis paragraf deskriptif yang runtut, yang bagus, yang mudah untuk dipahami, dan bisa untuk menjadi informasi bagi orang lain. Yang pertama, identitas. Kita itu memilih seorang tokoh atau tempat yang bagus. Contoh Baitul Hikmah, kemudian apa lagi tempat-tempat penelitian lainnya. Kalau tokoh banyak. Nah, kemudian dari nama yang kita pilih itu, buatlah deskriptif. Gambarkan dia di mana letaknya, daerahnya, kemudian kapan masa kejayaannya, di tahun berapa, di masa siapa. Lalu yang ketiga yang kita tuliskan itu adalah kontribusi atau manfaatnya. Misal, Ibnu Sina itu kontribusinya di mana? Di bidang kedokteran. Nah, nanti kita tuliskan itu namanya Ibnu Sina di tahun berapa, ini kontribusinya. Kemudian berikutnya kita perlu menuliskan hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari tokoh tersebut. Apa yang kita ambil dari tokoh tersebut? Nah, teks ini nanti yang tulis berbahasa Arab. Tadi materi yang sudah kita bahas. Nah, ini masih tentang landasan yang bisa nanti untuk dijadikan sebagai penyemangat dari pelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan masuk kerja kelompok. Maka berdasarkan hasil pretest di awal tadi, silakan sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Kita ada 3 kelompok. Nah, isi kelompoknya masing-masing berdasarkan hasil tes tadi. Ya, sekarang. Nah, antum sudah duduk di kelompok antum. Tugas dalam kelompok adalah anak akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Nanti ini diisi dengan cara pertama sekali isi dulu nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya, dan seterusnya di sana sudah ada panduan item-item yang harus antum kerjakan. Jelas, ini adalah bentuk kerjasama antum dalam kelompok yang nanti akan kita tampilkan dalam presentasi. Nah, di antara yang perlu untuk ditampilkan dalam presentasi itu adalah soal bagian terakhir. Kita mulai dulu dari aktivitas 1. Aktivitas 1 itu adalah pemburuan kosakata atau vocabulary hunt. Antum disuruh di situ mencocokkan vocabulary, kosakata atau mufradat. Kemudian aktivitas kedua menyusun kata menjadi kalimat. Susunlah kata itu menjadi kalimat efektif. Jadi ini diskusi dalam kelompok, cari jawaban yang benar. Yang ketiga, ini proyek menulis. Tuliskan. Jadi judul, pilih seorang tokoh atau suatu tempat, kemudian tulis minimal dalam 4 informasi. 1, siapa namanya atau apa nama tempatnya. Kedua itu adalah di mana letaknya atau masa siapa. Kemudian bagian apa kontribusi. Kemanfaatan yang kita ambil itu bagian apa? Ilmu apa? Kemudian yang terakhir berilah gambaran hikmah atau pelajaran yang dapat diambil. Dan terakhir itu adalah show time, tampil, presentasi. Jadi kelompok akan diminta tampil membacakan teks yang sudah dibuat atau yang disajikan di dalam LKPD ini. Karena beri antum waktu 15 menit untuk mengisi lembar kerja peserta didik ini di dalam kelompok. Silakan diisi dulu.
sekarang kita masuk bagian penampilan kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perkenalkan dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya, dan bacakan hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Kedua, berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota 4 orang. Yang pertama, Hafiz, saya sendiri, Zakia, Nisa, dan Iva. Dan Nisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Imam Syafi'i, Al-Ismu Hadani, Abu Abdullah Mahmud bin Idris bin Usman bin Syafi'i, Umar Al-Quraisy. Wulida fi Azati bil Palestin Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan Apa mempresentasikan judul kelompoknya? Siapa? Al-Khawarizmi. Oke, kelompok Al-Khawarizmi. Nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 5 orang. Yang pertama, Dafa Al-Zakwan dan Nabila dengan saya sendiri, dan Naufal, Sergi, dan Mina. Dan akan dibacakan oleh rekan saya, Sergi Sabrina. Al-Khawarizmi Ismun Kamilun huwa Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ulida fi baldatin sohiratin tusamma Khawarizmi. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk bagian pembuka nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjudul Abu Rayhan ini akan mempresentasikan hasil dari kerja sama kami. Siapa yang baca? Uzi, silakan. Abu Rayhan Biruni 1973 sampai 1048 Masehi. Kana aliman musliman Parisian min Khawarizmiyan wa ulama'u min ilmi falak Riyadiyat al-Andalus. Presentasi kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi penampilan dari kelompok ya. Kita ucapkan terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah tampil. Biasanya di dalam kelompok tadi antum telah membuat karangan teks tentang tokoh atau tempat. Kebetulan di sini tadi yang dibuat adalah tokoh semuanya. Dimana kelompok 1 tadi telah membuat tentang Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i berkontribusi dalam ilmu fikih usul fiqh. Kemudian beliau juga termasuk ilmuwan di ilmu-ilmu yang lain. Kemudian dari kelompok 2 tadi membahas tentang Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dikenal sebagai tokoh matematika atau aljabar, penemu angka 0. Kelompok 3 tadi membahas tentang Abu Rayhan Al-Biruni, tokoh dalam bidang apa? Bidang ideologi. Apa itu ideologi?
Tentang ilmu ilmu falak. falak atau ilmu tentang menghitung jarak bintang dengan bintang yang lainnya. Oke. Kemudian di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita menghargai ulama ya. Bagaimana ulama-ulama dulu telah memberikan kontribusi. Nah, ini sudah hampir selesai kegiatan belajar kita. Selanjutnya di lembar LKPD Antum itu ada namanya refleksi. Nah, coba dibuka. Refleksi itu adalah Antum mengukur diri Antum seberapa telah memahami pelajaran ini dan senang dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Di situ pilihan jawabannya 2, ya atau tidak. Silahkan di checklist lembar refleksi itu. Jangan sebentar. Lembar refleksi. Nah, baik. Seterusnya pada kesempatan kali ini kita lanjut bagian asesmen lagi atau penilaian. Pada pertemuan kali ini asesmen dan penilaiannya kita laksanakan di aplikasi. Sekarang kita buka di Antum aplikasi Yground. Nah, ini udah ada yang masuk nih dengan sandinya 1267 34. Kita mulai karena sudah ada yang masuk, kita mulai. Oke, jawab soalnya dulu. Jadi kita lihat siapa skor tertinggi. Maka diisi dulu soalnya. Ada soalnya diisi. Oke, isi dulu soalnya. Baik, itu materi kita pada kesempatan kali ini tentang peradaban Islam. Dalam peradaban Islam ini kita tidak hanya sekedar mengenal sejarah, tetapi juga mengambil motivasi dan hikmah dari para tokoh yang diperkenalkan dalam teks-teks yang sudah Antum pelajari sebelum ini. Kemudian juga kita ketahui bahwasanya para tokoh itu tidak hanya konsentrasi pada satu bidang, melainkan ilmu agama dan ilmu umumnya seimbang. Ada satu pepatah yang mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Dan tuh kalau punya ilmu tidak diamalkan itu seumpama sebuah pohon yang tidak ada buah. Maka dari pelajaran kali ini kita menguatkan lagi motivasi kita untuk mengamalkan ilmu sehingga ilmu itu berguna untuk kita sampai nanti bahkan kita udah meninggal orang tetap mengenang kita sebagai orang yang berilmu. Baik, ada pertanyaan untuk pertemuan kita kali ini? Tidak. Maka kita cukupkan, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.